5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Mulai hari ini Kak Citra akan mengupload video pembelajaran untuk anak-anak yang duduk di kelas 6. Hari ini kita belajar di tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran yang ke-1. Kita langsung saja ya ke materinya. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Amatilah gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar hewan, tumbuhan, dan manusia. Lalu, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita simak bersama-sama. Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan adik-adik. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain untuk sumber energi, untuk sumber vitamin, ya, agar tubuh kita menjadi sehat. Sumber oksigen untuk bernafas karena tumbuhan sendiri penghasil oksigen. Pengikat air tanah. Jadi tumbuhan atau pohon itu mengikat air tanah yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Peneduh dan memperindang kehidupan di bumi. Jadi kalau ada banyak tumbuhan, ada banyak pohon, otomatis rasa udara di sekitar kita itu terasanya sangat sejuk. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan, sebagai sumber makanan untuk hewan. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen, penghasil cadangan makanan, dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Jadi, kalian sudah belajar tentang fotosintesis, di mana tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Nah, saat ini bumi kita itu sudah mulai berkurang pohon dan tumbuhannya adik-adik. Maka digalakkan menanam sejuta pohon. Nah, itu supaya bumi kita asri kembali, ada penghasil oksigennya, ada yang menjadi sumber makanan kita. Jadi jangan sampai tanaman di sekitar kita itu rusak atau kita tebang, ya, itu sangat berbahaya. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Nah, berikut adalah laporan pengamatan Edo tentang tanaman jagung.
Bagaimana jagung berkembang biak? Nah, kita lihat dari gambarnya, jagung itu berkembang biak dari bijinya, ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Nah, penduduk Pulau Madura itu menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Setelah 3 hari atau 4 hari, maka akan muncul bakal tanaman di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh dan menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Nah, buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya itu berupa sekuntum bunga. Jadi awal muasalnya itu dari bunga lalu berkembang menjadi buah jagung. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan antara kepala putik dan tepung sari. Setelah terjadi pembuahan, maka bunga jagung itu akan terus berkembang hingga menjadi buah adik-adik. Ya, perkembangan itulah diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagungnya itu berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan manusia itu adalah biji jagungnya. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panennya. Jadi dari hasil panennya itu ada sebagian ditanam lagi, ada sebagian dikonsumsi dan dijual adik-adik. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, untuk tumbuhan itu berkembang biak dengan penyerbukan. Tadi bertemunya kepala putik dan benang sari itu menjadikan adanya buah jagung. Jadi jagungnya berkembang. Laporan ini diciptakan oleh Kak Nuni. Tulislah ide pokok dan informasi dari teks yang berjudul bagaimana jagung berkembang biak tadi dengan mengisi diagram berikut. Nah, kita akan belajar ide pokok dari setiap paragraf tadi. Nah, paragraf 1 itu ide pokoknya jagung itu adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Paragraf 2 itu bercerita tentang bagaimana perkembangbiakan jagung dengan biji. Lalu paragraf 3 itu menjelaskan tentang bunga jagung. Paragraf keempat itu menjelaskan tentang perkembangan bunga jagung sampai menjadi buah jagungnya. Dan paragraf yang terakhir itu adalah pemanfaatan jagung untuk manusia dan petani. Nah, ini ide pokok dari 5 paragraf tadi. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang ya, lalu akan jatuh di kepala putik yang terletak di bawah bunga pada pohon jagung lainnya. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu proses perkembangbiakan generatif?
Nah, ini adalah bagian-bagian dari bunga. Ada mahkota, ada benang sari, ada kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, dan lain sebagainya. Nah, kita akan mencari tahu proses perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang akan menuju ke ruang bakal biji. Nah, di sini adalah ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan antara serbuk sari. Serbuk sari itu sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Jadi hasil dari pembuahan kepala putik dan benang sari itu adalah zigot. Nah, zigot ini berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Nah, bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah akan berkembang menjadi daging buah. Maka itu terbentuklah buah, adik-adik. Jadi prosesnya ternyata lama juga ya adik-adik ya, melalui beberapa proses. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Nah, ini adalah perkembangbiakan generatif. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Indonesia itu terkenal dengan bunga bangkai ya, bunga bangkai, ada bunga anggrek bulan, ada bunga melati putih. Nah, negara-negara lain di sekitar Indonesia itu juga memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografisnya hampir sama, bunga yang tumbuh juga tidak jauh berbeda. Bunga kembang sepatu itu juga tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu ini dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan oleh masyarakat Bali untuk tari, lalu untuk kegiatan keagamaan. Nah, dor campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Maka karena ada persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya, lalu terbentuklah suatu organisasi yang bernama ASEAN. Nah, ASEAN itu persatuan negara-negara se-Asia Tenggara. Ada 10 negara yang tergabung dalam organisasi ini. Ya, kita akan pelajari 10 negara tersebut. Ini adalah logo dari ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara ini bersatu karena tadi ada persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Jadi, organisasi ASEAN ini terbentuk pada tahun 1967 di Deklarasi Bangkok. Nah, 5 pencetus dari
Dan pendiri dari organisasi ini adalah ini nih, dari Indonesia ada Adam Malik. Lalu dari Filipina ada Narcisco Ramos, ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, ada S. Rajaratnam dari Singapura, dan ada Tanat Khoman dari Thailand. Ini adalah pencetus berdirinya ASEAN. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dilakukan untuk memajukan kesejahteraan semua anggota atau semua negara yang tergabung dalam ASEAN ini. Manfaat yang dirasakan oleh anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Nah, urutan dari bergabungnya negara-negara anggota ASEAN adalah sebagai berikut. Awalnya ada 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967 atau pada tanggal berdirinya ASEAN. Lalu berikutnya diikuti oleh Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Lalu negara berikutnya yang bergabung adalah Vietnam pada tahun 1995. Laos dan Myanmar itu bareng nih bergabungnya bersama-sama, yaitu di tahun 1997. Yang berikutnya adalah negara Kamboja yang bergabung pada tahun 1999. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Nah, kita mau belajar kebudayaan dan sosial yang unik dari masing-masing negara ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam ini mempunyai satu kampung namanya Kampung Ayer. Nah, Kampung Ayer ini adalah kampung terapung ya, salah satu desa terapung di Brunei Darussalam. Budaya Brunei Darussalam itu banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei itu berasal dari kata Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Ala Betatar, penemu negara ini. Jadi nama penemunya adalah Awang Ala Betatar. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Itu arti dari Brunei Darussalam. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk itu dianggap kasar kalau di Brunei Darussalam, adik-adik. Jadi kalau misalnya kalian nanti sempat berwisata ya, kalau kalian sukses bisa jalan-jalan ke luar negeri, kalian berwisata ke Brunei Darussalam, jangan sampai kalian menunjuk ya dengan jari telunjuk karena itu dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenisnya. Dan ketika mereka memasuki rumah orang lain, kebiasaan mereka adalah melepaskan sepatu. Itu adalah keunikan dari Brunei Darussalam. Negara ASEAN yang kedua yaitu Malaysia. Nah, Malaysia ini terkenal dengan patung dewa Murungga. Nah, ini ya, Murungga ini patung yang sangat tinggi sekali berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Caves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer. Jadi ini adalah patung dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO. Kota ini terletak di Pulau Penang. Nah, ini banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan yang bernuansa Melayu dan Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia ada Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya itu banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Negara ASEAN berikutnya adalah Filipina. Nah, ini adalah gambar bendera dari Filipina.
Budaya Filipina merupakan perpaduan antara budaya barat dan timur. Nah, budayanya itu dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan dan pergaulan. Nah, di sini ada macam-macam dialek utama untuk masyarakat Filipina, tapi yang terkenal itu adalah Tagalog ya, itu yang terkenal. Lalu di sini ada po dan opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggil dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, dan manang yang menunjukkan rasa penghormatan kepada orang lain. Jabat tangan adalah bentuk salam yang sering dijumpai di masyarakat Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Nah, ini adalah contoh gambar dari tari tinikling. Negara ASEAN berikutnya adalah Kamboja. Nah, ini gambar bendera Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok-temboknya. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Nah, orang Khmer ya mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Nah, ini ya, biasanya mereka mengenakan syal kotak-kotak lalu mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Itu tujuannya untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Negara berikutnya adalah Myanmar. Myanmar ini disebut negara 1000 pagoda karena di sana banyak sekali pagodanya adik-adik. Hal ini disebabkan karena sangat banyaknya ditemukan kuil-kuil suci Buddha. Jadi mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan orang Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar disebut longyi, mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga dikenakan oleh anak-anak dan wanita. Ini adalah negara Myanmar. Keunikan negara berikutnya adalah Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Ini adalah permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Nah, Vietnam itu terkenal dengan baju khasnya yaitu Áo Dày. Nah, topi caping pun banyak ditemui di sana. Indonesia juga punya topi caping ya adik-adik ya. Lalu orang Vietnam ini punya keunikan gemar duduk di dingklek. Nah, dingklek ini kursi yang sangat pendek. Mau mereka makan, mau mereka ngobrol, mereka duduk dengan dingklek ini adik-adik. Mayoritas orang Vietnam itu memiliki nama keluarga Nguyen. Karena dinasti Nguyen itu sempat berkuasa di Vietnam. Negara selanjutnya yang tergabung dalam ASEAN adalah Laos. Nama Laos itu berhubungan dengan nama penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos itu terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini berkaitan karena ajaran agama Buddha yang banyak dianut di masyarakat Laos. Olahraga tradisional di Laos adalah katau. Nah, katau ini mirip dengan bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bolanya. Mungkin kalau di Indonesia itu namanya
sepak takraw adik-adik ya. Kalau di Laos namanya katau. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos itu disebut Bun Pi Mai. Nah, semua penduduk pada waktu tahun baru Laos ini atau Bun Pi Mai ini harus membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan Laos yang terkenal adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Khao Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Jadi unik ya adik-adik ya, namanya ya Luk Khao Niao. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu akan membawa bakul kecil lalu mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduknya yang mayoritas beragama Buddha. Negara selanjutnya yang sering kita dengar adalah Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan sesuai gambar ini nih adik-adik. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura itu berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura itu memiliki 4 bahasa resmi, ada Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Lalu masyarakat Singapura ini memiliki budaya jalan kaki. Jadi kemana-mana itu mereka berjalan kaki. Hal ini disebabkan karena harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakarnya itu di sana sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari oleh masyarakat Singapura. Jadi kalau kalian ke Singapura, kalian akan melihat penduduknya itu kemana-mana biasanya jalan kaki. Negara berikutnya adalah Thailand ya. Thailand adalah satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai artinya Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Jadi sejak tahun 1800 Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat dan Thailand. Ramakien adalah cerita nasional dari Thailand. Thailand yang mempengaruhi kehidupan di masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Jadi, kepala kita itu adalah bagian tubuh yang paling dihormati oleh orang Thailand. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala kita, bahkan kepala anak-anak juga tidak boleh. Sebagian dari orang mereka percaya bahwa ketika menyentuh kepala itu sebagai penghinaan. Lalu bagian kaki itu dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Nah, Indonesia dan Thailand itu memiliki tradisi yang sama yaitu minum teh. Kalau di Indonesia minum tehnya itu diseduh di sebuah poci ya, tempat namanya poci, maka disebut teh poci. Tapi kalau di Thailand, teh itu disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Itu disebut dengan Thai iced tea atau Thai tea yang sekarang ya, yang sedang terkenal dan disajikan dingin. Itu tadi keunikan budaya Thailand. Bagaimana dengan kehidupan dan budaya Indonesia? Kalian pasti tahu adik-adik, karena kita tinggal di Indonesia, kalian punya informasi tentang kehidupan dan budaya Indonesia. Kamu bisa mencari tahu tentang budaya dan kehidupan di Indonesia. Kondisi geografis Asia Tenggara yang negara-negara masuk dalam ASEAN. Nah, kondisinya letak geografis Asia Tenggara itu berada di antara 3 perairan,
Yang pertama itu terletak di antara Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Lalu terletak juga di antara Laut Cina Selatan di utara dan Samudra Pasifik di timur. Jadi negara-negara di Asia Tenggara ini letak geografisnya berada di 3 perairan ini. Wilayah Asia Tenggara sendiri dibagi menjadi 2 dataran, yaitu dataran berbentuk semenanjung, itu wilayahnya ada Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Dan yang kedua adalah daratan berbentuk gugusan kepulauan. Nah, ini termasuk Indonesia adik-adik. Ada Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Itu adalah dataran yang ada di wilayah Asia Tenggara. Nah, demikian tadi pembahasan untuk tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Mungkin agak banyak ya adik-adik ya, karena memang materinya sedikit lebih banyak daripada kelas-kelas yang lain. Kalian bisa belajar tentang ASEAN melalui media-media pembelajaran yang lainnya juga. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.